Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ketemu dengan Bu Dewi di pembelajaran tematik kelas 6. Nah, sebelum kita belajar, mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa agar kita dimudahkan dalam belajar. Bagi yang beragama Islam, boleh mengikuti doa bersama ini. Berdoa dimulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, kita akan mempelajari yang pertama tentang kalimat efektif. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari adaptasi hewan. Nah, anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama membaca tentang pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ingat, untuk menuliskan informasi penting suatu teks harus menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, kalimat efektif itu memiliki susunan yang berurutan, yaitu SPOK. Apa itu SPOK? S-nya adalah subjek, P-nya adalah predikat, O-nya adalah objek, dan K-nya adalah keterangan. Nah, subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Tidak hanya orang, subjek dapat berubah kata benda, hewan, dan tumbuhan. Kemudian predikat. Apa itu predikat? Predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Biasanya predikat ini ciri khasnya adalah mendapatkan awalan me. Contoh, memberikan, memimpin, dan lain sebagainya. Objek adalah suatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Kemudian keterangan adalah merupakan penjelasan di mana
kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan contoh kalimat efektif berikut ini. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah merupakan subjek, karena subjek seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Kemudian memproklamasikan adalah predikat, karena predikat merupakan tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwa ciri-ciri dari predikat adalah mendapatkan awalan me. Ya, dalam hal ini proklamasi mendapatkan awalan me menjadi memproklamasikan. Kemudian kemerdekaan Indonesia adalah merupakan objek, karena objek adalah suatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Jadi objeknya adalah kemerdekaan Indonesia. Dan di Jakarta merupakan keterangan tempat, karena dia menjelaskan di mana. Nah, sekarang anak-anak, tugas kalian yang pertama adalah yuk kita menentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat berikut. Ada 4 soal, tentu kalian bisa mencobanya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia antara lain adalah pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian ada lagi pertempuran Ambara di kota Semarang, Jawa Tengah. Dan ada lagi pertempuran Bandung Lautan Api di kota Bandung, Jawa Barat. Nah, tugas kalian adalah baca kembali teks tentang pertempuran Surabaya dan jawab pertanyaan berikut. Tuliskan makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Nah, anak-anak, apa itu habitat? Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan. Penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Pada buaya memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam memakan daging. Kemudian ada lagi penyesuaian bentuk paruh terhadap jenis makanan, yaitu terjadi pada hewan bebek. Memiliki paruh pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Nah, berikutnya adalah penyesuaian bentuk kaki. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Ada lagi penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkannya mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi, tugas ketiga adalah tuliskan ciri-ciri hewan dan habitatnya pada diagram berikut ini. Nah, Ibu akan memberikan contoh pada hewan ayam. Ciri-ciri ayam adalah bertelur, berbulu, memiliki paruh runcing, dan memiliki sayap. Ciri-ciri habitatnya atau ciri-ciri lingkungan tempat tinggalnya adalah lingkungan buatan seperti di pekarangan belakang rumah. Nah, kalian bisa melanjutkannya untuk hewan lain seperti bebek, cicak, dan ikan. Selamat mencoba, pasti kalian bisa dan tetap semangat. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Pesan Ibu, tetap semangat
dan selalu jaga protokol kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.